Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa washabihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una wa zidna ilman hablan min kulli hal wa a'udzu billahi min hadhihi. Allahumma faqihna fil ilmi wa ta'wil. Allahumma 'allimna bima jahiltu wa dzakkirna bima nasitu wa 'allimna fasihatan lisan wa baghna bil kalam. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilmul ulama'il mufassirin wal muhaddisin wa ilmul ulama'il 'amilin wa usulul muhaddisin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan thayyiban. Allahumma zidna ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan Allah untuk sengaja kita kumpul sehabis sholat maghrib dalam rangka sholat maghrib. Insyaallah mudah-mudahan di saat kurang kebahagiaan kamu ke Allah Subhanahu wa taala. Oke, permintaan kalau jaringan ada menguruji ilal masjid. Ada berangkat menuju masjid. Sadayana terus hajinya ke masjid. Oke, kurang tinggal dari sisi ilmu anu diajarkan ulama tentang adab kurang keluar di masjid. Oke, adab menghuni masjid lebih ke masjid. Oke, hal berhubungan dengan masjid itu ada satu ayat di surat At-Taubah ayat 18 anu berhubungan dengan karakteristik orang yang haji ke masjid. Mudah-mudahan ilmu anu insyaallah kurang sasaran pelajari kalau kurang makin paham makna masjid sehingga terus haji makin rajin. Oke, kurang paham bagaimana adab-adabnya masjid, termasuk masjidnya nggak jadi kunci harapan kalau udah sebenarnya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mendawuhkan di surat At-Taubah ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa 'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Itu pamitan upami ayat di surat At-Taubah ayat 18. Ini secara khusus Allah menggambarkan karakteristik jami-jami anu memang memakmurkan masjid. Masjid tina kata saja dan masjidan yang taksir jadi 4 sujud yang dimana maknanya bahwa masjid tempat secara khusus kalau orang sujud kasaha maka barang itu yunamina udah ibadah ke Allah ada hal-hal yang terdekat sareng kemuliaan seseorang anu berhubungan dengan Allah karena dia tempat secara fisik bangunan dan jauh beda sareng bangunan rumah. Orang biasa di yang terketiban-tiban. Kira-kira bahannya sampai itu Pak ya? Sampai kan bahannya dina besi, semen, batu, bata, tapi kenapa ini masjid menjadi mulia? Karena dinisbahkan ke Allah. Baik Allah. Maka hal-hal anu anu mulia, maka hal itu secara otomatis jadi mulia. Seperti Rasul
Kenapa dia seorang rasul itu mulia? Karena utusan Allah, maka disebut Rasulullah. Abdul, seorang hamba. Tapi ketika dita'alluqkan ke Allah, jadi Abdullah, maka pasti dia mulia. Kenapa? Karena ta'alluqan otomatis dia mulia. Seperti baitun, rumah. Bangunannya secara fisik tidak bagus saja. Tapi kenapa posisi ini menjadi mulia? Karena ini dinisbahkan kepada Allah. Allah Maha Mulia. Oke, tempat dita'alluqkan ke Allah, maka inilah tempat menjadi mulia. Maka inilah hal yang orang alhamdulillah di saat berkunjung ke Baitullah. Berarti secara bahasa ini tempat dinisbahkan jadi milik Allah. Berarti orang berkunjung ke rumah saya. Berarti orang sebagai tamu. Kira-kira Pak anu ngajar ka urang memuliakeun tamu saha? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakum dhaifahu. Barang siapa orang yang iman kepada Allah dan iman kepada yaumil akhir, hendaklah muliakan tamu. Itu Allah dan Rasulnya yang menyuruh kita memuliakan tamu. Posisi kita anu boga iman atau tamu ini? Allah tak kurang, lamun ayat tamu kudu ngamuliakeun, lamun iman ke Allah teu iman karena poe akhir. Berarti kurang tamu Allah pasti teu Allah dimuliakeun. Pasti. Kenapa? Karena Allah nyalira jeung Rasulna miwarang ka urang selalu memuliakan tamu. Bahkan memuliakan tamu itu dikaitkan dengan man kana yu'min billah. Barang siapa orang yang iman kepada, betapa berita ini betul-betul sesuatu yang jangan dianggap sepele, karena hubungan dengan keimanan kepada Allah. Maka kita disuruh untuk memuliakan tamu. Sekarang kurang ayeuna kerja di naon? Pasti tidak Allah mulia. Maka gampang Pak, kurang hari baik Allah sering-sering malah berkunjung ke rumahnya. Maka ibu bapak yang rajin ke masjid nyantai aja. Om bapak itu pasti dimuliakan khususnya. Kira-kira mau dimuliakan ku Allah saha ngalangan Pak. Begitu kudu ayeuna kudu naon bawalah. Bapak-bapak ibu-ibu abdi tos dimuliakan ku Allah baru begitu lah. Biarkan Allah sendiri yang akan memberikan kemuliaan dengan caranya. Inilah satu hal yang patut kita syukuri. Alhamdulillah ketika orang dimudahkan ke masjid. Nah, maka disebat di surat Taubah, innama ya'muru masajidallah. Pastinya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu siapa ya Allah? Man amana billah. Satu dasarnya karena mereka iman kepada Allah. Berarti tanpa disadari sekalipun ulang terkedah kompani bahwa abdi iman ke Allah, perlu tuh bapak kompani yang saya naus pari bahwa abdi iman ke sah. Tapi ketika orang tunjukkan secara zahir pulang dari masjid, itu udah secara tidak langsung menunjukkan iman ke sah. Sahabat-sahabat, innama ya'muru masajidallah. Karena dia masjid ibu Pak dibangun, insya Allah pernah sebabnya tangan-tangan manusia. Bahkan berkewajiban nggak mau bergeser. Manusia itu sendiri. Oke, itu bisa nggak mampu karena itu dasarnya iman ke Allah. Berarti tanpa disadari bahwa orang rajin ke masjid, secara otomatis di masjid jadi makmur. Nah gampang di masjid yang umum Pak. Tadi nggak dari masalah ya. So, kemudian lurus gampang itu. Gampang. Saku maha mulia di masjid dalam artian karena disebabkan ke Allah, tapi ingat betul pada hakikatnya menjadi nikmat, menjadi keberkahan kamu kurang dinawan dimakmurkan. Maka hal inilah yang alhamdulillah bulan sadayana dipasien kemudahan Allah nanti kemana dalam menyangkut apal maka dairi kan kita bisa berpikir curi telah lalu nyakok aranjunan sambil mudahkan ke mana masjid, tapi nuanya mengarun atau benar iri-iri itu dalam artian
Sudah abi ada kecil kene hari dulu abi tentang abi tos lagi ke mana bahkan daek jadi pengurus masjid tetap jadi pengurus masjid kalau rasa lina nya gitu digaji ke jelema ada kayak aya pada gitu para pengurus masjid aya anu ngahaja pak bapak-bapak pengurus masjid tong hari waktu abi digaji sabulan 3 juta kira-kira yang lagi darah itu dari pengurus masjid kita ngelihat pada lain. Tapi ingat bahwa istilah bahasa simpuri bahwa orang mengurus itu karyawan Allah. Berarti dudungannya sah. Yang nyampe aja dudungan orang paling hebat, paling kaya. Yang jadi pertanyaan, mau nggak kita jadi bagian dari masjid ini? Bahkan Saur Rasul anu ieu hadis disampaikan an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitumur rajul ya'kadul masjid fashhadu lahu bil iman. Ya hadis kata di Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajjada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna sabda tahu jadi Rasulullah kawan idza ra'aitu apabila kalian melihat ar-rajul seseorang yata'adul masjidah yang dia pulang pergi ke masjid fashhadu maka saksikanlah oleh kalian lahu orang tersebut bil imani itu orang maka tadi terkudu abi iman ke Allah enggak ya ta'adul masjid pulang balik ke masjid maka kata Rasul fashhadu saksikan oleh kalian maka itulah orang yang beriman maka diartikan innama ya'muru masa man amana simboli tewantun nyarios dalam utara ke masjid ke iman tewantun gitu simbolnya dan cuma ketika Rasul katakan persaksikan oleh kalian terhadap orang yang pulang pergi ke masjid maka itulah orang yang beriman berdasarkan apa? Ya ayat di surat At-Taubah ayat 18 man amanu billah mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah mafhum mukhalafahna sabalikna berarti bisa itu orang dipahami bahwa antara ke masjid tapi ngaku iman di dalam terima bisa orang dipahami bahwa antara ke masjid pada ngaku iman ke Allah kata bela Islam tapi antara ke masjid maka bisa dianggap bisa diragukan iman tapi orang kan terbiasa nyebut ke saya tahu di dalam iman baik hakuran kan betul tapi ia betapa ibu orang pak orang yang ke masjid itu basuh mana sih beriman alhamdulillah orang mau masjid itu diantara hadis yang alhamdulillah mudah-mudahan ini makin jelas bahwa orang bersahabat rajin masjid minimal waktu sholat apalagi lebih dari itu yang kedua semua ta'lim karena memang ciri masjid yang mau sholat itu kan kata ulama di masjid cuma didirikan sholat saja yang 5 waktu tidak ada ta'limnya maka cukup diistilah mau sholat sok sengaja gede artinya ciri khas masjid itu ada ta'lim maka alhamdulillah tanya tadi dia ibu-ibu siangnya ditenang kayaknya malam 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 itu malam Selasa nah ini kan ciri khas masjid itu ada taklim bahkan rutin memang kalau kajian itu harus rutin setiasa ayeuna cukup kutakbir akbar bakal saupun dulu pangresa yang hiji Fauzi yang namanya ngaji rutin itu fardu ain orang sekitarnya kalau tidak datang itu dosa ada fardu ain tapi kalau menghadiri takbir akbar itu sifat hukumnya fardu kifayah di takbir akbar ukur ayat di luar menghadiri itu jadi dosa tak selesai nah nggak fardu kifayah cukup di luar cukup ya
kudu di luar tiga dosa karena takbir akbar mah setahun sekali memperingati hari-hari besar, ya cukuplah datang di luar itu jadi dosa sadar. Tapi lamun di yang tempat ayah kajian secara rutin, henteu datang itu tanpa ayat pauturan di benar hukum syarat, maka hukumnya jadi dosa. Takkan itu tidak apa. Maka pada ini kegiatan rutinan kita, itu tetap maka dosa itu karena. Tapi masjid memang ciri khasnya harus ada taklim. Kalau hanya sholat, ya udah jangan disebut masjid, udah aja disebutnya naon musola saja sekalipun besar. Maka itulah ciri khas masjid. Maka lihat kalau Bapak di Madinah, itu kan sehabis sholat di tiang itu kan ada. Itu syekh itu taklim. Bahkan sekuring nganjurkan mun Bapak kaditu daripada wirid beri ujung capek jeung lieur mending keneh duduk di majelis taklim karena pahalanya lebih besar daripada wirid, Pak. Sekalipun Bapak kali mungkin ngerti bahasa Arab kan. Jadi enggak apa-apa niatnya taklim, duduk aja. Mendengar satu hadis itu pahalanya, Pak. Kalau Bapak tahu kan itu mending ngaji daripada zikir kalau sholat. Itu biasa kalau udah duhur itu ada kajian sampai asar sholat lagi, ada kajian lagi sampai maghrib, sholat lagi, ada kajian sampai isya, sholat, ada kajian lagi. Itu biasa, baik di Madinah atau di Masjidil Haram. Kau pamitan itu mending nyempatkan itu, hanya sekedar mendengarkan tapi niatkan tadi. Itu pahalanya, Pak, jauh lebih hebat daripada umrah. Dan itu pasti umrahnya makbul, Pak. Kenapa? Karena memang di masjid seperti itu. Bahkan ada hadis di mana idza arada Allah biqaumin ahatan, apabila Allah hendak menghendaki azab atas sebuah kaum, nadhara ila ahlil masajid, maka dia memandang kepada ahli masjidnya, orang-orang yang memakmurkan masjidnya, fasara anhum, maka Allah berpaling dari mereka dalam arti terjadi adab kepada mereka. Jadi kalau Allah mau berkehendak beradab ke sebuah tempat, maka Allah akan lihat dulu. Kalau masih ada yang memakmurkan, maka Allah jadi memberikan. Berarti keberadaan orang seperti itu satu di antara penanggalan dasar. Maka ayeuna eukeun urang loba dengan bencana tong jauhin masjid. Sok daratan ke masjid. Sok dari makmur ke masjid. Mudah-mudahan Allah ningal ka ahli masjid sehingga nu tadi na ada tapi jadi tenang. Jadi pas sholat Allah berpaling untuk tidak memberikan bencana di kaum itu. Maka peran masjid itu penting, Pak. Ulah geus aya bencana ka salawat. Ari keur ayeuna aman, keur beri waktu anu nyalse. Baik sikuring kompani supaya loba jemaah, bukan ini kan keterangannya jelas. Justru para ulamanya bahkan Allah itu secara khusus memberikan nilai-nilai kebaikan kepada orang ahli masjid. Kenapa? Ayo urang di kamana deui da aya urusan maot apa dek bencana ke bencana da kuat mah bakal. Ngan berkali ke bencana rada ngeri, Pak. Anu maot jelas beruntung kan anu maot, Pak, terus pemikiran di dunia da ngeusan kan. Tapi anu hariru keneh hartana habis ketika kira-kira, Pak. Kira-kira enteng dari makiran. Sekitu terangnya lidah yang boga iman. Ayeuna di cicingan teh bertahun-tahun bahkan ada kacakan aya gitu. Takwa Allah ada dianjurkan mau Pak butuh menit-menit aja 47 detik cukup. Semuanya selesai. Maka mudah-mudahan kita jadi tidak harus terus dia. Kalau Allah hendak mau menghancurkan kejadian, nah ahli masjidnya masih rajin. Ini penting.
bahasa simkuring mah ibu-ibu tuh anu lagi kamu itu pahlawan bencana, relawan anti naon, anti bencana. Mungkin ibu-ibu tuh lagi ke masjid Pak di Cigiring itu beri kali ya. Mungkin gara-gara itu orang alhamdulillah lebih kaya nah. Ya sekedar ya masalah-masalah anu memang kurang masih bisa dihadapi. Tapi kan Pak musibah teh ari urang masih standar sesuai kemampuan maka tidak terlalu naon. Tapi datang musibah di luar kemampuan, apalagi seketika harta habis, kira-kira mudah Pak itu dari mana? Itu nerima kumaha, itu nerima mudah. Maka berdasarkan keterangan ulama ya mudah-mudahan orang kita usaha, mudah-mudahan orang kita pikir dengan benar. Bahkan dina keterangan sanes inni la himmu bi ahlil ardi adab, demi keagungan dan kebesaran kata Allah, sesungguhnya aku hendak menimpakan azab kepada penduduk bumi, tetapi apabila aku memandang kepada orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku dan memandang kepada orang-orang yang saling menyukai karena aku dan memandang kepada orang-orang yang memohon ampunan di waktu sahur, maka aku palingkan azab itu dari mereka. Gimana langsung firman Allah ketiga, namun Allah hendak merek bencana di atas kaum hiji ditinggal gelap masjid dimakmurkan. Kedua, masihkah ada orang yang berteman atas karenaku cinta atas nama Allah? Masihkah ada orang yang mau beristighfar? Jika masih ada, maka Allah berpalingkan dan bersama. Luar biasa. Berarti perang masjid penting dengan budak salam. Yuk, barokah di lingkungan di kanan masjid. Maka inilah peran budak ini sangat penting. Kebiasaan sepele, karena secara bahasa asal itu bangunan mati kan. Osok masih kogorowokan Pak. Kata susah kogorowokan Mamang Nur mau ada. Gitu, mau ada punya sok kogorowokan. Tapi masjid nama ya ada benda mati dia, tapi peran adanya di tempat Pak. Ini insya Allah jadi berkah. Lalu masjid dipukul oleh orang, masjid betul-betul dijaga orang, diperankan orang. Maka sia-sia lah ulah kibian. Kira-kira Pak kamu tes ilmu penting di kibian. Dekat mana deui? Mumpung orang masih diberi kesempatan. Nah maka hal itu, maka bagaimana adab-adab Al-Quran kemes sampai ulama ayat Syekh Muhammad bin Al-Ghazali gitu Izzatul Ayana Izzatul Islam, beliau mengarang kitab Hidayatul Hidayah. Beliau membuat ada 2 bab tentang masjid. Yang satu ada buku di dalam masjid. Al-Ghazali ya sebenarnya mungkin kita kitab Hidayatul Hidayah tentang adab-adaban ayana berangkat menuju masjid. Hidayah adab-adaban. Maka waqala musannif fa idza faragta min al-taharati, ketika engkau selesai bersuci. Fa idza faragta, apabila kalian selesai bersuci, pas beres wudu min taharatika, dari bersucimu, fa shalat fi baitika, maka hendaklah salat 2 rakaat di rumahmu. Ini Pak anjuran ulama saya Muhammad Syekh Imam Al-Ghazali katakan dulu. Jadi itu ada pada bapak tas wudu, ibu tas wudu, salat di rumah 2 rakaat. Di rumahnya di rumah kan. Rakaatain subhi, ini maksud 2 rakaat itu adalah salat sunat ba'da qobliyah subuh. Sobat disebut sholat rawatib. Ya, berarti ini peristiwanya ketika bapak balik ke masjid di waktu subuh saat selesai bersuci, maka sholatlah 2 rakaat qobliyah subuh. Kenapa di rumah? Karena gini Pak,
sholat sunnah itu lebih afdal di mana? Di rumah. Sekalipun boleh nggak Ustaz dilaksanakan di masjid? Boleh. Tapi kalau keutamaan sholat sunat itu lebih utama dilaksanakan di rumah. Itu lebih utama. Sekalipun tidak jadi masalah. Sholatkan kewek pada di mana? Di masjid tidak jadi masalah. Tapi kalau mencari keutamaan, sholat sunat itu lebih baik dilaksanakan di rumah. Kebetulan rumah Rasul kan dengan masjid kan tengah halang-halang untuk pintu kan. Kenapa? Karena fajr kalau memang fajar sudah muncul. Kadang seperti itulah kata yang Rasulullah SAW. Seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah seperti itu. Lajeng summa yatawajjahu ila masjid. Kemudian beliau menuju masjid. Jadi saat sholat, saat ajunan gaduh suci, wudu, maka berangkatlah beliau. Itu masuk kepada adab-adab. Bacaannya apa? Dijelaskan. Saud Imam Nawawi, beliau menambahkan dianjurkan membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama, surat Al-Ikhlas di rakaat kedua. Itu 2 rakaat yang tadi Pak. Lupa ya, untungnya ditahan dari contohan dulu Pak. Wal Baqarah. Wal Baqarah dibantuin. Di rakaat kahiji surat Al-Kafirun, rakaat kedua Isawar Imam Nawawi belum menambahkan. Atau memberi saran lain, surat Al-Insyirah di rakaat pertama, surat Al-Fil di rakaat kedua. Alam nasyrah di rakaat kahiji, Al-Fil di rakaat kedua. Mau eta mangkas. Bahkan disunahkan saat sholat berbaring seperti mayit Pak. Itu Rasulullah saat azan dongkak waktu subuh saat sholat 2 rakaat beliau berbaring. Posisinya sejenak mayit Pak. Itu disunahkan. Nyawa di antara sholat rawatib karena sholat wajib. Di bapak buka masjid sholat rawatib adalah 2 rakaat. Sementara karena waktu sholat kan masih lami. Tahun pengen pasunatan, bapak berbaring seperti mayit. Itu yang biasa dilakukan usaha. Saya kesulitan Pak, tapi jarangnya orang sudah ada apa? Tapi itu Rasul yang sunnah. Kalau mau, Oke, saur enak penarik kitab Imam Al-Ghazali, wala tada as-salat fi jamaah. Dan janganlah meninggalkan salat berjamaah. Jadi jangan meninggalkan salat berjamaah. Bahkan terlebih-lebih salat subuh Pak. Jadi salat subuh usahakan bapak-bapak siaman as-subuh. Kenapa? Salat berjamaah dulu salat berjamaah lebih utama adalah hati daripada sekali. Bahkan bisa wa isrina darajat itu mempunyai nilai 27 derajat. Maka beliau Imam Ghazali memberi arahan kepada kita jangan tinggalkan salat berjamaah, lebih-lebih salat subuh. Karena sholat subuh itu punya keistimewaan tersendiri. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Itu Qur'an al-fajr para ahli mufassir memberi kejelasan yaitu sholat subuh. Kenapa? Innal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat yang dilakukan di waktu subuh masyhud, maka disaksikan oleh segenap malaikat. Itu
anu ngajadikeun keutamaan sholat subuh. Maka beliau Imam Al-Ghazali menyarankan jangan meninggalkan sholat berjamaah, terutama sholat subuh, karena mempunyai keutamaan luar biasa. Maka menggoda lagi banyak luar biasa sholat subuh. Bahkan saur anjeunna fa in kunta lahu ma aya anjeun tatasaha ngaramehkeun tingis dia hadar keberuntungan hal ini fa ayyu faidatun laka fi talabul ilmi wa inna tamaratul ilmu amal bihi. Maka apa gunanya kalian mencari ilmu? Karena buah ilmu itu adalah amal. Maka apa itu ilmu? Amal. Maka ilmu itu menjadi sebuah kebaikan, keberkahan bagi kita apabila diamal. Maka sebetulnya ngalah ilmu memang Pak diamalkan itu salah ngalah ilmu nama. Kan ilmu itu samrohna buahnya di mana? Di amal. Maka ayat ungkapan ayatnya orang Arab al-ilmu bila amal kasajar bila tamak. Ilmu tak diamalkan itu seperti buah, seperti pohon tak berbuah. Bapak nanam jeruk, coba bapak koyok akar jeruk, kakal jeruk, daun jeruk, buah jeruk. Buah jeruk. Bapak nanam jeruk, jeruknya kira-kira apa? Untung rugi. Ada besar tapi betul tangkal betul nawan. Bener itu ayam buah nawan tangkalnya. Tapi eta tangkal di pelak kurang buah jeruk, tangkal jeruk di pelak atau buahan. Bapak kira-kira ngurus eta jeruk daek atau males? Goreng. Artinya apa? Bahwa ilmu itu memberikan kebaikan bukan di ilmunya, tapi sejauh mana pengetahuan terhadap sebuah ilmu itu diamal. Betul al-ilmu diamal. Ilmu itu diamal. Jadi begitu masuk usaha tentang ilmu, bawa kiwe ayo Pak, terus mengamalna, menurut orang terbatas ilmu itu ayat. Sebab hati-hati oke. Al-amal bila ilmu berbudak itu beramal ketika ilmu nak ditolak. Masalah itu. Berilmu beramal siga pohon tak berbuah padahal orang kan hayang buah. Berarti dua-duanya cari ilmu untuk bagaimana amal kita baik. Setelah didapat, pelan-pelan amalkan. Itu syarat Imam Al-Ghazali. Wa innamal thamratu ilmu al-amal bihi. Buah dari ilmu itu adalah fa idza sa'aita ilal masjid, apabila engkau berjalan menuju masjid, osok ibu angkat di bumi menuju masjid. Osok apa? Osok berjalan. Maka sawal ayat-ayat famsi ala hayyatin wa ta'addatin wa saminatin. Maka berjalanlah dengan tanpa tergesa-gesa. Tong siga anu balap-lahan. Kumaha tu carana? Hanya pulang adaban koma. Saya pulang bukan daun koma tak naon. Berarti persiapkan untuk pergi ke masjid sebelum ayeuna ada di kumanan. Tapi lamun di Mekah Pak Haji bisa balik. Di Mekah, kalau di Mekah mau beranteng duhur jam katakan jam 12. Kan di jam 11 teh senaon. Geus siap-siap. Sok kira-kira ke Mekah pasti itu begitu. Aya mun asar. Ayeuna jam 3. Kan orang di jam 2 geus senaon. Geus siap. Bahkan memang ada terus aya di mana? Lamun katanya dilakukan di kurang ada itu pasti tapi di kurang masa begitu. Betul rata-rata 10 rusuhan ke masjid teh. Nah gitu, ada galaguan komang. Syukur adat jeda kan naon.
komat. Ya mah pas komat kakak lompat. Nah itu setir tejuna. Saksanajan lain hukum eta mah tapi adab. Napa heuh bisi naon teh atuh ti kojot kamu pakai sarung kayak subuh. Oh rusuh. Karena saya kepencit, gerut tadi cek lawan, kakang caut soledat kan jadi terjadi kepencit. Kalau masuk gitu, bisa gitu. Maka itu disarankan berjalan tanpa tergesa-gesa, makan pelan serta tenang. Kalau memang Rasul kalau berangkat ke itu enak. Wala ta'jal, jangan tergesa-gesa. Wakul dan hendaklah engkau berdoa fi thariqika dalam perjalanan. Tuh, aya doanya teh. Jadi begitu balik ke masjid teh, hiji jalan teh sambil babasaan doa. Nah, orang baca pinnya doa. Mudah-mudahan bisa apa? Misal apa dari sumbawe dan apa? Doana Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'irina 'alaika wa bihaqqi raghibin ilaika wa bihaqqi mamsyaya hada ilaika fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ittiqa'a mardatika fa as'aluka al-bidani minan nar wa taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Apa tuh? Ada tos Arabnya masih ada apa? Kurang bahasa terjemahnya supaya biasa dijadikan ngobrolna urang ya Allah bari jalan. Teu apal bahasa Arabna tapi kudu ngerti isi bahasa doa itu. Saur ayeuna. Anjeunna ya Allah, aku minta pada Engkau demi hak para-para yang meminta padamu. Ya Allah, aku minta kepadamu demi hak-hak hamba yang meminta kepadamu. Karena orang disuruh nalku Allah. Disuruh berarti orang gaduh hak kan, minta kasaha. Allah wajib memberi kan? Betul kan? Ya Allah, demi hak-hak hambamu yang hak meminta, maka ayeuna demi hak orang yang meminta, demi hak orang yang cinta padamu, dan demi hak berjalanku ini menuju masjid. Aku tidak berjalan keluar rumah dalam keadaan kufur nikmat, meremehkan nikmatmu, pamer juga ingin dilihat manusia. Tapi aku keluar demi menghindari murkamu dan berharap ridhomu. Maka aku minta padamu agar melindungiku dari api neraka dan mengampuni dosa-dosaku. Sungguh tiada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Inilah lamun digerentaskeun bahasa. Ya Allah, abdi meminta ke anjeun karena hak anjeun diminta. Abdi minta ke anjeun karena anjeun hak abdi minta ka demi ayeuna hak yang mencintaimu. Kan urang kumaha kudu cinta ka saha? Allah. Demi hak aku berjalan menuju rumahmu ya Allah. Dan aku berjalan keluar rumah, ya Allah, tidak ingin mengkufuri nikmatmu, meremehkan nikmatmu. Aku tidak ingin dipuji manusia, akan tetapi aku keluar hanya satu ya Allah, ingin terhindar dari murkamu, ingin dapat ridhomu. Aku minta kepadamu, lindungi aku dari neraka-Mu, ampuni dosa-dosaku, karena Engkau lah yang Maha Pengampun dari segala dosa. Nah, coba eta ngajian teh saha? Nya teh kedah bahasa Arab. Dekat tadi teh urang mah bahasa Arab teh naon balentotan gitu kan. Nah, jadi kapahamkeun esensi itu. Jadi urang nyuwunkeun ka Allah intina mah hoyong dilindungi dina murka Allah.
Allah hoyong ridho. Jadi orang ke masjid dari pujian, tapi memang orang ke mana? Ke masjid. Nah, itu diantara adab keluar masjid, berjalan tidak tergesa-gesa. Oke, orang usahakan sholat 2 rakaat di rumah, berjalan dengan tenang, sambil orang ngegeres ke Allah, ngadukeun berbagai persoalan. Tenang sambil jalan. Da Allah mah pun dari pagawean wajah Allah makan pagawean naon Pak? Hate. Nah, daripada orang berjalan bari jeung culang cileung sogo subuh poe kene sieun bujuri mending doa. Walaupun kurang daripada kaganggu kudu ngalewat mending tunggu bari ngado panon ninggal kana ayeuna. Tapi urang mana mantap alus mah nu jauh rada anu teh bakal ngobrol teh udah rada enak. Dan itu seneng Allah Pak. Lajeng ada dukhulul masjid, ada masuk ke masjid. Oh, berjalan di rumah adabnya ya Allah. Sampailah ke masjid. Apa adabnya? Saum musannif, fa idza ra'adta adkhulu ila masjid, ketika kamu masuk masjid, dahulukan kaki. Itu biasa. Faqadim bijlaka al-yumna. Dahulukan. Nah, itu kan artinya itu. Jalma paham adab itu teu asal masuk ke masjid. Karena adab-adabana harus mesti kaki kanan masuk. Waqul dan hendaklah engkau berdoa. Ya doa apa? Naon doana? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li dunubi wa ftahli abwaaba rahmati. Bersolawat kepada Nabi lalu berdoa Allahumma ighfir li dunubi wa ftahli abwaaba rahmati. Hebatnya Islam ngadidikan tadi. Coba Pak, urang teh jihad fisabilillah teh untuk anu gede-gede teh nu beresikonya. Ieu weh ngamalkeun anu di contohan punah kaki anu kana sambil punya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir li dunubi waqtahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampuni dosa kami, bukakan pintu hati kami untuk menerima rahmat ya Allah. Kenapa? Karena di masjid itu penuh dengan rahmat. Tapi jangan sampai eta rahmat nu loba di masjid teu asup ka hati urang. Nah, dahatna masih tertutup. Nah, masih tertutup teu mega yang dibukakeun ku Allah. Karena aya jalma nu rajin ka masjid cinta tangan oleh kene. Jalma rajin ke masjid, hirupna masih jeung masyarakat pi cacapekeun batu. Kan aneh padahal rajin. Mungkin saja rahmat Allah itu kacanak di mana? Di masjid pasti rahmat Allah itu banyak. Tapi harapanana urang ke masjid teh supaya ieu hate dipinuhan ku rahmat, mata kunaon ku Rasul. Dicontohan Allahumma ighfirli dunubi, ya Allah ampuni dosa. Waftahi wa barakah, ya Allah bukakan pintu hati ini untuk menerima rahmat-Mu. Karena ayeuna hatena diibaratkeun gelas engke tutupan, sakumaha dikocokeun cai tapi lamun tutupna teu kabuka, deuk kitu pamadan dalam. Bukan itu tadi. Ari kitu mah dibukakeun wadina asup nyangkrung Pak. Tah itu maksudna urang bae heula di lawang masjid teh hate hoyong dibukakeun. Kobo ieu tolak ilmu supaya naon eta ilmu kaserap disimpen dina mana engke balik bawa rahmat Allah efekna di luar masjid. Jadi di rumah tangga makin baik, rezeki sesama makin baik. Semuanya akan lebih baik. Kenapa? Karena sari dinten nyana rahmat di mana? Rahmatna nu di masjid dibawa ke imah, di imah jadi rahmat. Di pagawean jadi rahmat, di tempat usaha jadi rahmat. Karena urang geus di masjid, ini ke tempat pagawean, geus pinuh ku rahmat Allah, bakal jebar ke tempat Allah di tempat dagang mah nipu.
dibawa di masjid eta rahmat Allah jeung rumah tangga bakal naon harmonis. Dibawa ka lembur jeung orang lembur jeung sahabat urang moal rek nyeun hiji kalakuan anu dicapakeun. Naon sababna? Karena geus mawa pinuh rahmat maka aya rahmatan lil. Dan itulah Rasulullah kan Rasulullah rahmatan lil. Nah, orang masjid harus mampu memberikan. Kumaha carana? Ya urang lagi ke masjid, kade ulah tengah doa minta dibuka hati ku Allah, kamu nanti rahmat. Tuh, terus apa ya namanya? Tapi kita candang wae sok selawatna. Selawatna Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma firli nubi wa qari al-qobar. Tong tarik teuing bisi gararane. Coba ya 100 asup abe maca kan jadi kandeng. Cukup dinama wa mahma ra'aita fil masjid bayyabi'u aw yasba'u. Dan saat kamu melihat di masjid ada orang yang sedang menjual atau membeli, bes ke masjid aya jelema nu keur jual beli di masjid, maka masjid tidak boleh gunakan untuk siga pasar, pakai dagang di masjid. Ibu-ibu si kuring ke produk, bare mana saya teh produk pakai saya, bagi kita di masjid, bare dong kan. Namun bahkan dianjurkan berdoa kalau kalian melihat di masjid ada yang berjualan, kata Imam Al-Ghazali, fakul naklah engkau mengucapkan la arbaha Allahu biha bijaratak. Semoga Allah membuat jual beli tidak mendapat keuntungan. Jadi lamun aya anu jual beli di nate, mesti mudah-mudahan untungna cukup. Karena udah akhirnya menentukan masjid siga pasar. Masjid tidak boleh. Kalau menjelaskan ilmu tentang bagaimana Rasul dulu berusaha, boleh. Emang ngajarkan ilmu dagang, boleh tak? Ilmunya dipelajari di masjid Pak? Boleh. Nulah ada naon transaksi di mana? Maka lalu kurang mangyan begitu langsung dinate, mesti cepugi. Gue lah. Kenapa? Karena udah mencederai market masjid. Dia akan pasar, nggak boleh. Kalau mengkaji ilmu tentang bisnis, bagaimana supaya dagang sukses, bagaimana supaya dagang jujur, memang harus dikaji di mana? Ilmu yang harus dikaji. Wa idza ra'aita fihi, apabila kalian melihat di dalam masjid ada orang yang sedang mencari barang yang hilang. Kulintingan, kenal kan? Abi lagi jantan kan? Maka hendaklah kalian mengucapkan semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan. Jadi kalau naik di rumah kita pulang ke neangan kalau kita di masjid di hati mesti kok sinakap angin. Itu ibu Rasul yang Rasul laku. Artinya apa? Nggak boleh di masjid itu dianggap kalau siga pasar. Nggak boleh di masjid kamu wal-wal kehilangan. Nggak boleh. Itu ada. Jadi kalau kayak kehilangan di bawah itu masjid nggak boleh. Kalaupun mau ada PKM menemukan barang buat di luar masjid. Kalau ada kehilangan itu jadi ingin mandi kita ke daerah mandi ke papan pengu, tapi itu harus di luar. Nah jadinya itu kita mah beda. Betul menantu di dalam, mau di bio di dalam dipasang tuh papan pengumuman bahwa ada siapa yang kehilangan jam tangan menghubungi pada ketua DKM nomor teleponnya. Kita dibilang didinya pas sholat. Nah cek. Boleh, harus ada kamar mandi kan khusus tempat informasi. Boleh, di masjid tidak boleh. Fa'idza dakhalta al-masjid fala tajlis hatta yusalli. Ketika kamu masuk ke masjid, janganlah segera kamu sampai kamu melaksanakan 2 rakaat salat tahiyatul masjid. Itu ada pada Bapak datang ke masjid, jangan langsung duduk. Maka hendaklah melaksanakan tahiyatul.
Fa ilam takun, kalaulah kamu tidak dalam keadaan suci dari hadas atau tidak hendak melakukannya, maka cukuplah membaca ayat ganjina Pak. Oleh sebut ini kabutun ke sholat lah. Ada ayat ganjina Pak. Wakila al-baqiyatu as-salihatu salasan, wakila arba'atan, wakila salasatan. Di sini. Maka cukup bagi membaca al-baqiyat as-salihah 3 kali. Ada yang mendapat 4 kali, ada yang mendapat 3 untuk ada 1 yang sudah berwudu. Jadi begini Pak, kalau nggak sempat kurang, kadang-kadang kan ada mana sholat hasul, tapi kan sempat jika simpuling nemen, kan gitu. Maka cukup membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau anu galu abdas 3 kali. Kalau lu 3 kali abdas masjid, maka paling 1 kali. Tapi itu saran Imam Al-Ghazali. Itu mengganti kalau orang karena tersempat, model simpuling dia sempat. Maka itu simpuling awas dengan hati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah subhanallah la ilaha illallah wallahu yantos. Tadi itu Pak, kemudian acan beres tentang sholat di masjid seperti apa. Umar mitos bisa, nah begitu posisinya mantos lah. Dan kontrak mungkin dubika, lebih dubika tentang sholat dahul mas, dan tidak akan tamat itu, karena ada kejelasan itu kan apa sih dahul masjid. Mudah-mudahan di pastian waktu sebulan panjang Yuswa, karena sangat kurang najengkeun. Karena hal itu sering sengaja disampaikan karena orang alhamdulillah tos rajin ka masjid. Nah, hanya orang mulai tingkatkan kualitasnya berdasarkan ilmu. Nah, hari ke masjid sama ibu-ibunya orang alhamdulillah bahwa tadi masih kemudahan. Dan berarti supaya sadaya hal apapun anu kurang dilakukan dimulai berangkat ke masjid, balik ke masjid, sadayana pinuh ku ayeuna amal soleh. Karena urangna paham cara bagaimana ilmu urang berhubungan dengan masjid. Mudah-mudahan sadayana sehat walafiat, sadayana dikasih rezeki berkah, bagi wasilah urang ayeuna amal ke masjid, insyaallah mudah-mudahan ilmu senantiasa diberikan dina bala bencana, moga dituhunkeun seueur barokah ku Allah Subhanahu wa taala sehingga urang sadayana dalam kehidupan sejahtera di dunia, insyaallah mudah-mudahan bingung sejahtera ketika urang di akhirat. Sakitu urang tutup berdoa kepada majelis subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.